Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Nila Arianti. Video kali ini kita akan membahas tentang penerapan model pembelajaran course review HORE pada pembelajaran kelas 5 sekolah dasar kurikulum merdeka bab 2 harmoni dalam ekosistem. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah pengembangan pembelajaran IPS SD yang diampu oleh Bapak Tio Gusti Satria Magister Pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Baik. Ada yang hadir nggak hari ini? Enggak. Baiklah, sebelum pelajaran hari ini kita mulai, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ada yang mau bikin doa? Silakan berisi. Marilah teman-teman, sebelum kita baca, kita membaca doa di dalam hati. Berdoa mulai. Doa selesai. Baik, terima kasih. Oke, sebelum masuk materi hari ini, Ibu punya pertanyaan. Di rumah kalian ada tikus nggak? Ada. Banyak atau sedikit? Sedikit. Siapa yang pernah pegang tikus? Enggak. Kenapa nggak berani? Beli. Ya beli. Ada yang tahu nggak sih kenapa ada tikus di rumah kalian? Karena tikus ya. Satu-satu jawabnya. Karena tikus berkembang biak. Ya memang semua hewan itu kan berkembang biak. Ada yang tahu nggak sih hewan yang memakan tikus itu apa? Ular. Iya benar. Nah, ular itu berbahaya nggak sih untuk kalau gigit kalian? Bahaya. Nah, jadi ular itu boleh nggak dibunuh? Boleh. Tapi kalau ular dibunuh, habis nggak ularnya? Enggak. Kenapa? Karena berkembang biak. Tapi kalau dibunuh semuanya, habis loh. Nah, kalau ular habis berarti tikus jadi Banyak. banyak. Nah, itu makanya tikus di rumah kalian ada Banyak. Oke, tadi kita kan udah bahas tentang rantai-rantai makanan ya, yang tikus dimakan ular, nanti ular dimakan malah. Jadi itu ada kaitannya dengan materi kita hari ini, harmoni dalam ekosistem. Ada yang tahu nggak sih apa itu ekosistem? Lingkungan. Ada apa aja di dalam ekosistem itu? Ada pertumbuhan, pohon, hewan, air, Ya, itulah ya pokoknya. kembang. Oke, baik. Di sini Ibu akan menjelaskan tentang harmoni dalam ekosistem. Nah, seperti yang kita tahu, ekosistem itu kan adalah lingkungan, jadi isinya macam-macam. Ada air, ada tumbuhan, ada hewan. Pokoknya semua komponennya tuh ada di sekitar kita. Jadi ekosistem itu kan harus seimbang antara satu sama lain agar kehidupan itu bisa berjalan seimbang. Jadi kalau ada ekosistem yang tidak seimbang, contohnya seperti tadi yang ular banyak dibunuh, itu kan artinya nanti populasi tikus itu akan meningkat sehingga tikus itu kan akan mengganggu manusia. Nah, karena ekosistem itu harus seimbang, maka tugas kita itu menjaga agar ekosistem tetap seimbang. Tetapi ada beberapa kasus di mana ekosistem itu terjadi ketidakseimbangan. Ada yang tahu penyebabnya apa? Kebakaran, pohon, Ya. pemburu. Ya, itu ya contoh-contohnya. Nah, itu ulah siapa sih? Ulah manusia, apa ulah hewan, atau ulah siapa? Manusia. Manusia ya. Oke. Tadi saya semua sudah menyebutkan nih bahwa ketidakseimbangan ekosistem itu bisa disebabkan sama manusia. Tapi ada juga yang disebabkan oleh proses alami atau karena alam. Ada yang tahu apa aja sih? Meletus, Ya. banjir, Ya, apa terus apa lagi? tsunami. Ya, semua itu kan bisa merusak ekosistem. Kalau gunung meletus itu, apakah ekosistem di sekitarnya rusak kalau misalnya gunungnya itu meletus? Ya. Kenapa? Ya, karena panas lavanya itu. Jadi kan tumbuhan, hewan ataupun orang itu kalau kena bakal mati. Dan itu akan merusak ekosistem. Oke, kita semua udah tahu ya penyebab ketidakseimbangan ekosistem itu ada yang dari faktor dari alam dan juga faktor dari manusia. Nah, untuk itu tugas kita itu adalah menjaga agar ekosistem tetap seimbang. Nah, ada yang tahu nggak sih gimana caranya agar ekosistem tetap seimbang? Merawatnya. Hewan. Ya. Tidak mengganggu tanaman. Ya, selain itu tidak membuang sampah Sembarangan. Karena kalau membuang sampah sembarangan akan menyebabkan apa? Banjir. Kenapa bisa banjir? Karena hewan numpuk. Ya, benar. Oke, karena materi sudah disampaikan tadi, jadi sekarang giliran kalian dikasih tugas.
paling banyak itu mendapatkan poin tambahan. Baik, silakan dibagi kelompoknya. Yes, karena semua udah dibagi kelompok. Kelompok satunya yang ini ya, ini kelompok 2. Jadi nanti pas pertanyaan silakan kalian jawab. Tapi jawabnya terbuka baru dari ibu. Kalau ibu udah bilang itu masih terbuka, kalian baru boleh angkat tangan. Boleh teriak, boleh apa terserah, yang penting jangan lompat-lompat. Ya. Oke, pertanyaan pertama, dengerin. Kenapa sih ekosistem itu harus seimbang? 1, 2, 3. Ayo. Bentar ya, ulangi. 1, 2, 3. Agar lingkungan tidak terkena bencana alam. Oke, benar. Apa peraturannya? Boleh. Nggak kompak lain. 1, 1, 2, 3. jangan ketawa. Oke, lanjut pertanyaan kedua ya, dengerin pertanyaannya. Kenapa bisa suatu populasi hewan itu terancam punah? Kan? Turunkan tangannya dulu. 1, 2, 3. Sini dulu. Iya, benar. Ulangi lagi, nggak kompak. 1, 2, 3. Oke, pertanyaan terakhir ya. Pertanyaan terakhir, bentar. Jawabannya boleh sih. Ada yang tahu nggak sih apa penyebab bencana alam tsunami? 1, turun dulu. 1, 2, 3. Apa mau tsunami? Iya. Karena air laut meluap. Ya, benar. Air laut apa? Berarti yang menang hari ini siapa? Nanti Nomor 2. Tangan buat nomor 2. Baik, kesimpulan dari materi hari ini yaitu kita tuh harus menjaga ekosistem agar semuanya tetap seimbang dan tidak mengganggu kehidupan satu sama lain. Nah, mungkin itu saja yang dapat disampaikan hari ini. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Apabila ada salah kata yang mohon maaf. Sebelum kita tutup, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ada yang mau berdoa? Krisya dan